Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya dengan Septi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang store prosedur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi store prosedur, kita cari terlebih dahulu apa definisi dari store prosedur. Di sini store prosedur adalah program yang disimpan dalam database dan dikompilasi bila digunakan. Di dalam Oracle, store prosedur dapat ditulis dalam PL atau SQL atau Java. Kemudian dalam SQL Server dapat ditulis dalam Transact SQL atau CLR. Nah, di sini store prosedur dapat disimpan dan dapat menerima parameter input dan dapat mengembalikan hasil. Jadi di sini store prosedur itu data disimpan. Ketika data disimpan, dia dapat menerima parameter input serta dapat mengembalikan hasil. Jadi dapat bisa menerima inputan dan dapat memberikan hasilnya juga. Kemudian store prosedur yang dapat disimpan dapat dipanggil dari program yang ditulis dalam bahasa standar, misalnya Java, C, atau script bahasa, misalnya JavaScript atau VBS Script. Kemudian SQL Command Prompt, misalnya SQL CMD, SQL Plus, dan Query Analyzer. Nah, kemudian apa perbedaan antara store prosedur dan prosedur? Sebelumnya kita pernah membahas tentang prosedur ya. Nah, di sini lalu apa perbedaan dari store prosedur dan prosedur? Baik, ini untuk perbedaannya. Di sini ada persamaannya terlebih dahulu. Untuk persamaannya dengan prosedur jadi store prosedur dan prosedur itu memiliki persamaan. Yang pertama, menerima parameter input dan dapat mengembalikan beberapa nilai dalam bentuk parameter output ke pemanggil prosedur atau batch. Kemudian, berisi statement pemrograman untuk operasi dalam database termasuk memanggil prosedur lainnya, mengembalikan nilai status ke pemanggil prosedur atau batch untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dan alasan untuk kegagalan. Jadi di sini banyak sekali ya hampir sama antara store prosedur dan prosedur. Nah, kemudian bagaimana tipe-tipe dalam store prosedur? Di sini untuk tipe dalam store prosedur, di sini ada sistem store prosedur di mana nama dimulai dengan SP underscore atau XP underscore. Kemudian dibuat dalam database master. Tujuannya di sini untuk mengaplikasikan dalam database apapun dan sering digunakan oleh admin atau admin sistem ya. Kemudian untuk local store prosedur ditetapkan di database lokal. Nama sering dimulai dengan PR atau USB. Dan di sini dalam prakteknya lebih baik digunakan dengan nama yang mudah tanpa prefix. Prefix itu awalan atau imbuhan ya. Kemudian sesuai dengan yang ada di aplikasi, misalkan menggunakan objek komponen seperti ORM. Di sini bukan kelemahan ya. Apa kelebihannya dari store prosedur? Maaf, ini salah pengetikan. Nah, di sini untuk kelebihan store prosedur, yang pertama keamanan lebih. Kenapa demikian? Karena di sini store prosedur selalu tersimpan pada database server. Kemudian memberikan grant user permission untuk menjalankan SP. Jadi tidak semua bisa mengambil atau mengakses dari store prosedur ini. Kemudian mengurangi lalu lintas jaringan. Jadi di sini mengurangi lalu lintas maksudnya bagaimana? Jadi di sini dia mengurangi query. Ketika kita menggunakan store prosedur, jadi data itu kan dia dipaketkan, dikelompokkan. Ketika kita memanggil, kita tinggal memanggil pengelompokannya itu, tidak perlu menuliskan query SQL panjang menjadi satu baris yang ditransmisikan, sehingga mengurangi lalu lintas klien server. Nah, samping itu waktu eksekusi lebih cepat. Tadi dalam store prosedur kan karena dia sekumpulan perintah ya, dia di dalam paket tertentu, di paket kan, jadi waktu eksekusi lebih cepat karena kita tinggal memanggil paketnya tersebut. Nah, dan tidak perlu dikompilasi ulang. Kemudian berbagi pakai kode modular berimbas pada mengurangi pekerjaan berlebih.
karena kita tidak perlu mengetikkan query berulang-ulang karena query asal yang kita panggil sudah tersimpan dalam store procedure tersebut. Kemudian standarisasi pemrosesan karena pemrosesan bis terstandar dan spesialisasi antar developer. Nah, di sini kita masuk, tadi kan masih teori ya, kita masuk ke dasar-dasar dari store prosedur. Nah, bagaimana sintak penulisan store prosedur? Nah, dari sini untuk sintaknya, yang pertama, baik. Nah, di dalam sintak store prosedur pasti dimulai dengan create prosedur, kemudian nama prosedurnya apa, S, kemudian setelah S-nya di sini kita mendeklarasikan variabelnya. Nah, variabel apa yang dibutuhkan? Kemudian program yang mau kita panggil apa? Contohnya, di sini kita membuat prosedur namanya PR honor. Di dalam prosedur PR honor, jadi nama prosedurnya adalah PR honor. Kemudian nanti ketika kita memanggil PR honor, apa yang akan muncul? Jadi di sini ada query select nama instruktur honor from instruktur. Jadi di dalam prosedur PR honor ini dia akan memanggil nama instruktur dan honor dari tabel instruktur. Jadi ketika kita memanggil call PR honor, maka dia akan muncul tabel nama instruktur dan honor dari tabel instruktur. Nah, sudah cara membuatnya, cara sintaknya, lalu bagaimana cara memanggilnya atau menjalankannya. Nah, di sini untuk cara memanggilnya ada 3 cara. Dengan exec PR honor atau exec nama store prosedur yang sudah kita buat, kemudian exec sp help, atau dengan execute, tetap sama ya, execute PR honor, atau langsung dengan nama prosedurnya PR honor. Namun di sini ada beberapa aplikasi di mana kita pemanggilannya menggunakan call spasi nama prosedurnya. Jadi nanti untuk prosedur di sini nanti ada berbagai macam cara untuk pemanggilannya ya. Ini salah satu contoh yang sederhana saja. Nah, kemudian bagaimana mengkoreksi sebuah prosedur? Jadi kita sudah membuat suatu prosedur, ternyata ada kesalahan. Lalu bagaimana cara kita mengubahnya atau mengkoreksinya? Di sini ada statement alter. Alter di sini digunakan untuk mengubah. Jadi alter prosedur PR honor. Jadi di dalam prosedur PR honor ini nanti akan diubah dari perintah di dalamnya tadi. Kalau tadi kan perintahnya adalah select nama instruktur honor from instruktur. Di sini ada koreksi harus menampilkan inisial. Berarti di sini ditambahkan select inisial nama instruktur honor from instruktur. Nah, sudah mengoreksi, lalu bagaimana cara kita menghapus prosedur yang sudah kita buat? Misal kita sudah buat prosedur ternyata tidak sering kita gunakan, bagaimana cara menghapusnya? Nah, untuk cara menghapusnya sintaknya menggunakan drop. Jadi hampir sama seperti SQL yang lainnya yang kalau alter untuk edit, untuk create itu membuat, kemudian drop itu untuk menghapusnya sama. Untuk menghapusnya menggunakan statement drop. Jadi drop prosedur, nama prosedurnya apa. Kalau misalkan contohnya tadi mau menghapus PR honor, berarti drop prosedur namanya yaitu PR honor. Nah, berikutnya bagaimana cara mengubah? Sudah membuat, sudah mengedit isinya, sudah menghapus, lalu bagaimana cara kita cara kita mengubah nama store prosedur yang kita buat. Nah, untuk sintaknya seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita harus menyeleksi dulu. Cek prosedur ada, bila ada di drop, kemudian baru create. Nah, ini ada banyak cara ya untuk mengubahnya. Mengubah prosedur tanpa menggunakan alter. Jadi kalau alter tadi kan diedit, tetapi di sini ada lagi yang di drop, kemudian kita buat lagi. Jadi di sini dia ngecek dulu. If exit, select name from sys object where nama PR honor and type P.
drop prosedur PR honor. Jadi di sini dia mengecek apakah ada prosedur dengan nama PR honor dengan